Yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Kemarin gua habis nonton film The Covenant yang disutradarai oleh Guy Ritchie. Menurut gua filmnya keren dan terlihat juga dari rating dari beberapa situs yang memberikan nilai yang cukup bagus. Jadi gua kepikiran untuk menginformasikan ke kalian beberapa rekomendasi film yang disutradarai oleh Guy Ritchie ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke daftar filmnya. Dimulai dengan beberapa ratusan tahun yang lalu, di mana seorang penyihir kegelapan bernama Mordred menyerang Camelot dan berusaha menghancurkan kerajaan Inggris. Namun Raja Uther yang saat itu memimpin Inggris mampu mengalahkan Mordred dengan pedangnya yang bernama Excalibur. Tak lama setelah itu, Vortigern yang diperankan oleh Jude Law yang merupakan saudara Raja Uther justru melakukan kudeta. Vortigern bahkan membunuh istrinya sendiri demi mendapatkan kekuatan kegelapan yang lebih hebat. Di saat itu, Uther berhasil dikalahkan dan sang ratu juga tewas terbunuh. Satu-satunya anak mereka sekaligus pewaris tahta kerajaan yang bernama Arthur berhasil menyelamatkan diri dengan perahu. Arthur akhirnya tiba di kota Londinium dan ditemukan sekaligus diadopsi oleh seorang wanita penghibur. Beberapa tahun kemudian Arthur tumbuh menjadi pria dewasa yang kuat. Kehidupan jalanan yang keras membuat dirinya menjadi seorang berandalan yang tangguh dan pandai berkelahi. Suatu malam Arthur sempat bermimpi tentang orang tuanya yang tewas terbunuh. Namun Arthur tidak bisa melihat siapa orang yang telah membunuh mereka. Sementara itu di sisi lain saat ini Vortigern telah menjadi seorang penguasa yang kejam. Singkat cerita, Arthur menemukan pedang Excalibur yang tertancap di sebuah batu yang berada di dekat kastil. Setelah sekian lama, sudah banyak orang yang mencoba mencabut pedang tersebut, namun tidak ada yang berhasil. Sampai saat itulah Arthur muncul dan bisa mencabutnya. Namun ia langsung merasakan kekuatan yang sangat hebat sampai akhirnya pingsan. Karena kejadian tersebut, Arthur pun ditangkap. Ketika sadar, ia sudah berhadapan dengan Vortigern. Dari sinilah Arthur mengetahui tentang jati dirinya yang sebenarnya dan juga kaitannya dengan Vortigern. Vortigern sendiri langsung mempersiapkan hukuman mati untuk Arthur. Namun di hari eksekusi, Arthur berhasil diselamatkan oleh penyihir wanita yang juga tangan kanan Merlin. Arthur pun berhasil melarikan diri sampai akhirnya ia bertemu dengan Sir Bedivere, mantan jenderal yang dulunya mengabdi pada Raja Uther. Jadi selain menceritakan sedikit tentang Arthur, secara keseluruhan film ini menceritakan misi Arthur untuk balas dendam dengan Vortigern dalam merebut kembali kastilnya. Film yang mengusung genre komedi aksi ini bercerita tentang seorang agen CIA bernama Napoleon Solo yang diperankan oleh Henry Cavill, di mana dia harus bekerja sama dengan seorang agen Rusia atau KGB yang bernama Kuryakin yang diperankan oleh Armie Hammer. Berada pada tahun 1963, agen CIA Napoleon Solo akan mengekstraksi seorang wanita bernama Gaby Taylor. Gaby Taylor sendiri adalah putri dari Udo Taylor yang diperankan oleh Christian Berkel yang merupakan seorang ilmuwan Nazi yang diduga berpaling dari kolaborator Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Taylor juga diduga menghindari KGB Operasi Ilya Kuryakin dari Berlin Timur pada puncak Perang Dingin 1963. Seperti yang kita ketahui, jika CIA dan KGB tak pernah akur, namun dalam filmnya ini keduanya terpaksa mengesampingkan permusuhan yang sudah berlangsung lama karena harus bekerja sama dalam misi menghentikan organisasi kriminal internasional misterius. Organisasi misterius ini diketahui berencana mengacaukan keseimbangan dunia melalui proliferasi senjata teknologi nuklir. Taylor yang menjadi pemimpin mereka merupakan kunci untuk kesuksesan misi ini karena hanya dia yang mampu menyusup ke dalam organisasi kriminal tersebut. Dalam film ini kita akan disuguhkan dengan berbagai macam aksi, tapi dalam film ini juga kita akan disuguhkan dengan susupan beberapa komedi dalam setiap aksinya. Meskipun pada intinya mereka harus berpacu dengan waktu untuk menemukan senjata tersebut demi mencegah terjadinya banyak bencana di seluruh dunia. Aladdin merupakan film live action produksi Walt Disney yang diangkat dari animasi dengan judul yang sama. Sesuai dengan judulnya, film Aladdin menceritakan tentang seorang pemuda yang hidup sebatang kara bernama Aladdin dan kisah cintanya dengan seorang putri yang bernama Jasmine dari kerajaan Agrabah. Di awal film diceritakan bahwa Aladdin terjebak dalam sebuah gua ketika hendak mencari lampu ajaib yang diminta oleh Ja'far. Ja'far sendiri adalah seorang wazir agung di daerah Agrabah. Aladdin kemudian menggosok lampu tersebut yang mengeluarkan jin dari dalam lampu.
Jin yang sudah keluar dari lampu tersebut kemudian memberikan 3 kesempatan kepada Aladin untuk mengabulkan permintaannya. Salah satu permintaan dari Aladin adalah menjadi seorang pangeran. Permintaan pertama tersebut dikabulkan oleh Jin dan menjadikan Aladin Pangeran Ali dari Ababua. Aladin yang tertarik dengan Jasmine kemudian mendatangi Jasmine, namun statusnya sebagai pangeran ternyata tidak membuat Putri Jasmine tertarik. Hingga suatu malam, Pangeran Ali mengajak Jasmine untuk berkeliling dengan karpet terbang yang didapatkan dari gua ketika ia terjebak. Suatu saat Ja'far mengetahui identitas Pangeran Ali dan juga lampu ajaibnya, sehingga dia berusaha untuk mengambil lampu ajaib tersebut. Setelah mendapatkan lampu ajaib tersebut, Ja'far kemudian meminta untuk dijadikan sultan dan mengasingkan Aladin ke sebuah kutub. Dengan kesuksesannya sebagai sultan, Ja'far kemudian mengancam untuk dapat dinikahkan dengan Putri Jasmine. Sampai pada hari pernikahannya, Aladin datang untuk menyelamatkan Jasmine. Kesal dan murka dengan Aladin, Ja'far kemudian meminta kepada Jin untuk dijadikan sebagai makhluk terkuat di bumi. Dan ya, makhluk terkuat tersebut adalah Jin, sehingga secara tidak sadar menjadi Jin dan terperangkap dalam lampu ajaib. Bagi kalian yang menyukai film musikal, mungkin film ini bisa kalian jadikan salah satu list untuk ditonton. Dimana dalam film ini lagu-lagu yang dinyanyikan ketika film berlangsung dibuat seperti dialog antar karakter. Salah satu lagu yang cukup populer dari film ini berjudul A Whole New World yang dibawakan ketika Aladin dan Jasmine berkeliling menggunakan karpet terbang. Film yang pernah kita bahas alur ceritanya ini bercerita tentang seorang ketua mafia yang menyamar menjadi petugas keamanan di perusahaan truk berlapis baja pengantar uang. Di sini Edge yang diperankan oleh aktor Jason Statham melakukan penyamaran untuk mengetahui para perampok yang telah membunuh putranya. Awal mula bekerja Edge dianggap sebagai seorang yang biasa saja oleh rekan kerjanya sampai pada suatu saat ia ditugaskan untuk memindahkan uang ke sebuah bank. Mobilnya dihadang dan dirampok oleh segerombolan orang. Namun dengan kemampuan bertarungnya, Edge mampu mengalahkan semua perampok tersebut. Kemampuan Edge ini sontak membuat rekan kerjanya kagum dan sedikit terkejut dengan kemampuannya. Dari sini dia mulai disegani di tempat kerjanya sampai pada suatu saat rekan kerjanya yang bernama Bullet memberontak dan bekerja sama dengan para perampok yang mengincar depo tempat penyimpanan uang tersebut. Karena Bullet mengetahui kemampuan Edge, dia mengancam Edge dan mengajaknya untuk bergabung dengan komplotan tersebut. Di sini Edge setuju untuk bergabung karena dia yakin saat ini dia akan mendapatkan para perampok yang menyebabkan kematian putranya. Jadi mampukah Edge menemukan para perampoknya dan bagaimana aksi keren Jason Statham di film ini? Silahkan tonton saja langsung filmnya, atau kalau kalian tidak mau repot, kalian bisa nonton rangkuman cerita yang sudah diupload di channel ini ya. The Gentleman mengisahkan seorang ekspatriat Mikey Pearson yang diperankan oleh Matthew McConaughey yang memiliki serta membangun bisnis marijuana paling menguntungkan di London. Bisnis itu dibangun ketika Pearson masih muda. Terlahir dari keluarga miskin di Amerika, ia memenangkan beasiswa ke Universitas Oxford. Di sana ia menjual marijuana kepada rekan-rekan mahasiswa kaya. Perlahan Pearson membangun perusahaan ganja tersebut, hingga suatu hari tersiar kabar Mikey berencana menjual seluruh bisnisnya. Awalnya ia berencana menjual bisnisnya seharga USD 400 juta dolar kepada miliarder Amerika Matthew Berger yang diperankan oleh Jeremy Strong, sehingga dia bisa pensiun dengan damai bersama istrinya yang bernama Rosalind. Kabar tersebut membuat banyak pihak berlomba untuk mendapatkannya, salah satunya gangster Cina yang bernama Lord George. Ia mengutus Dry Eye yang diperankan oleh Henry Golding untuk menawarkan kesepakatan pembelian usaha Pearson, namun upaya itu ditolak. Secara keseluruhan, film ini menceritakan tentang keadaan para mafia yang melirik bisnis marijuana Pearson yang dipenuhi dengan intrik, siasat, praktik suap, dan pemerasan. Jadi jika kalian yang suka dengan film bertema mafia, film ini tentunya cocok untuk kalian tonton. Menjadi salah satu film dengan rating yang cukup tinggi, film yang tayang beberapa bulan lalu ini memang menjadi salah satu film yang cukup sukses yang disutradarai oleh Guy Ritchie. Diangkat dari kisah nyata persahabatan seorang sersan yang bertugas di Afghanistan bernama John Kinley dengan penerjemahnya yang bernama Ahmed. John Kinley sendiri diperankan oleh aktor terkenal Jack Gyllenhaal, sedangkan Ahmed sendiri diperankan oleh aktor yang terkenal di Denmark yang memiliki keturunan Irak bernama Dar Salim. Diceritakan ketika John sedang melakukan tugasnya dalam pertempuran di padang pasir, ia berhasil dilumpuhkan oleh kelompok Taliban.
Melihat John yang terluka, Ahmed pun mempertaruhkan nyawanya untuk membawa John untuk menghindari Taliban dan sampai ke base. Setelah hari itu, John yang sudah kembali ke Amerika mendapat info bahwa Ahmed dan keluarganya dikejar oleh Taliban dan sedang bersembunyi di suatu tempat di Afghanistan. John yang merasa memiliki hutang budi dengan Ahmed ini pun kembali ke Afghanistan untuk menyelamatkan Ahmed dan keluarganya. Namun karena masa tugasnya sudah berakhir ditambah dengan pemerintah Amerika yang tidak bisa membantunya untuk menyelamatkan Ahmed, John akhirnya mempertaruhkan semuanya untuk kembali Afghanistan seorang diri demi menyelamatkan Ahmed dan keluarganya. Penasaran seperti apa cerita lengkapnya? Langsung aja tonton filmnya ya guys. Lagi-lagi Guy Ritchie mensutradarai film bergenre aksi komedi. Agen Fortune yang diperankan oleh Jason Statham mendapat misi untuk menemukan sebuah alat yang belum diketahui jelas bentuknya namun diyakini sangat berbahaya yang disebut The Handle. Bersama dengan timnya yang bernama Sarah dan JJ, ia mulai menjalankan misinya dengan merekrut bintang film terbesar Hollywood bernama Danny Francesco untuk membantunya mendekati Greg Simon. Greg Simon sendiri dikenal sebagai salah satu mafia besar yang melakukan jual beli senjata. Dan menurut informasinya, Greg akan menjual The Handle pada seorang pembeli yang belum diketahui identitasnya. Berbekal keahlian dalam menyamar dan juga membawa Danny yang merupakan aktor favorit Greg, Fortune menjelajahi dunia untuk menyusup ke dalam organisasi milik Greg Simon. Dalam menjalankan misinya, Fortune selalu saja terhalang oleh salah satu agen pemerintah yang memberontak bernama Mike. Awal mula penyamaran Fortune dan Danny berjalan dengan lancar sampai pada suatu ketika Fortune melakukan sedikit kesalahan sehingga identitasnya terbongkar dan diketahui oleh Greg. Setelah identitasnya diketahui oleh Greg serta The Handle juga didapatkan oleh Mike, Fortune kemudian bekerja sama dengan Greg untuk mendapatkan kembali The Handle. Sesuai dengan genrenya, meski dipenuhi dengan aksi tembak-menembak dan kecanggihan teknologi seperti film agen pada umumnya, namun tetap saja ada adegan lucu yang diselipkan dalam setiap adegannya. So, bagi kalian yang penasaran, langsung saja tonton film ini ya guys. Oke guys, demikianlah beberapa rekomendasi film yang pernah gue tonton yang disutradarai oleh Guy Ritchie ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian punya rekomendasi film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.